Iman menjadi syarat, Al-Quran bisa menjadi obat dan juga bisa memberikan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, di antaranya dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah turunkan dari Al-Quran ma huwa syifa, sesuatu yang bisa menjadi syifa, obat, penyembuh, wa rahmah, dan juga Al-Quran Allah turunkan tidak lain memberikan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dan iman menjadi syarat, Al-Quran bisa menjadi obat dan juga bisa memberikan rahmat. Di antara makna syifa di dalam Al-Quran adalah makna sebagai obat hati dan juga sebagai obat jasadiah. Kenapa jasad dan kenapa hati? Karena memang Al-Quran Allah turunkan sebagaimana proses penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari jasad dan juga hati. Potensi penyakit jasad ini akan muncul pada diri kita yang menyebabkan ketika kurang nutrisi pada jasad, maka akan menyebabkan sakit pada kita, sakit jasad. Di antara penyakit jasad seperti yang kita rasakan dan banyak dialami oleh sebagian orang adalah di antaranya penyakit jantung, liver, ginjal, kanker, hati, dan sebagainya. Yang ketika penyakit jasad ini terjangkiti oleh kita, maka yang akan rusak pada diri kita adalah jasad kita. Lalu bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat untuk penyakit jasad ini? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan tentang tanaman-tanaman, buah-buahan, atau pohon-pohon yang sesungguhnya kalau kita kaji mendalam, maka kita akan menemukan di dalamnya obat. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tanaman, buah-buahan berfungsi sebagai tiga. Yang pertama, dia berfungsi sebagai lingkungan, penghijauan, air, dan sebagainya. Yang kedua, dia berfungsi sebagai pangan. Dan yang ketiga, dia berfungsi sebagai obat. Buah-buahan di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Di antaranya kita akan temukan buah delima sebagaimana dicantumkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 68. Kemudian ada tin, ada zaitun dalam Quran surat At-Tin. Kemudian ada anggur dalam Quran surah Abasa ayat 28. Kemudian juga ada kurma. Dan juga disebutkan lagi ada jahe, ada labuh, ada biji-bijian, dan sebagainya. Termasuk juga di dalamnya ada buah pisang dan juga pohon bidara serta madu. Nah, semua yang disebutkan di dalam Al-Quran, tanaman-tanaman tadi, pohon, dan juga hewan, itu semuanya berfungsi sebagai obat untuk kita. Nah, oleh karenanya, kalau kita memaksimalkan apa yang tadi disebutkan, buah-buahan yang disebutkan di dalam Al-Quran, pohon-pohon yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran, niscaya tubuh kita akan jauh dari penyakit. Dan potensi penyakit jasad kita akan bisa diminimalisir. Alhamdulillah, kita sudah membahas Al-Quran sebagai obat dan bagaimana Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit hati dan juga penyakit jasadiah. Simak terus ya video-video berikutnya di Quranic Healing Series. Kita akan membahas ruqyah. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Indonesia Bisa Ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.